Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan. Untuknya-lah kita hidup. Karenanya-lah kita hidup. Maka lakukan hal yang terbaik dalam hidup kita untuk bekal menuju Sang Khalik. Mari kita perbanyak bekal untuk kehidupan akhirat nanti dengan mengikuti Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tanggal 8 Zulqa'dah 1443 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juni 2022. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga hari ini kita masih bisa untuk diberikan ketundukan, ketaatan, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berbuat kesyirikan kepadanya, beribadah dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinnya, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita semuanya nanti menuju hari akhirat. Maka rekan dakta, hari ini ketika kita berada untuk mempelajari Islam, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentu atas dasar dorongan keimanan dan ketakwaan, ya, nilai-nilai Islam yang kita dapatkan, nilai-nilai iman. Maka sudah sepantasnya ketika nilai Islam dan nilai iman ada dalam diri kita, maka kita bersyukur atas karunia yang sangat besar ini. Karena tidak ada yang lebih besar daripada kenikmatan daripada Islam dan nikmatnya iman. Karena dengan nikmat Islam dan iman itulah kemudian kita menuju rumah akhir kita nanti, yaitu jannat, ya, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga yang memberikan izin kepada kita untuk terus menjalankan kehidupan dunia ini dengan segala keterbatasan yang kita miliki, yang kemudian kita persembahkan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rekan-rekan, yang kedua, marilah kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan contoh kepada kita semuanya dengan suri tauladannya, dengan hadis-hadisnya maupun dengan perjalanan sirahnya. Kemudian kita terbimbing untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada manusia yang paling baik, manusia yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung karena ada nanti di yaumil akhir itu, ketika kita memang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita memulai untuk mencintai ittiba, ya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk nanti di akhirat nanti itu mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita masuk kepada Mutiara Hikmah, kajian Mutiara Hikmah yang insyaallah rutin di Radio Dakta, ya, bijak berinformasi dan cerdas berinteraksi. Jadi insyaallah hari ini kita akan mempelajari terkait dengan sirah nabawiyah. Kita akan mempelajari bagaimana sirah nabawiyah kemudian memberikan warna terhadap kehidupan kita. Karena kita tahu dan kita kenal bahwa di dalam Islam itu, ya, kita akan diajarkan terkait dengan sejarah, ya, ada yang menyebutnya dengan tarikh Islami, ada yang menyebutnya dengan sirah nabawiyah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya bisa dikatakan sebagai sejarah, ya, dan peradaban, peradaban Islam. Kita tentu sudah ingat bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah, ya, menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu Allah tidak meninggalkan cek kosong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan dua perkara yang kalau dalam hadis itu, jika dua perkara ini kita jalankan lantadillu ba'dahuma, kita tidak akan tersesat setelah datang keduanya.
Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran maupun hadis inilah yang berusaha kita pelajari hari ini, kita berusaha aplikasikan dalam kehidupan kita berusaha amalkan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita melihat bahwa perjalanan ini tidak lepas kita mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari situlah kemudian turun ilmu-ilmu yang memang akan kita pelajari, ya, ilmu hadis, gitu ya, ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran, ya, kemudian ilmu ulumul hadis, ya, dan yang lainnya, ya. Dan yang lain termasuk insyaallah kita akan mempelajari terkait dengan sirah nabawiyah atau terkait dengan sejarah dan peradaban Islam. Sejarah sendiri dikatakan sebagai kejadian yang lampau, ya, kejadian yang sudah berlalu dalam peristiwa dalam konteks kehidupan manusia. Maka harus kita sejarah, kita berbicara terkait dengan tarikh Islami atau kajian sejarah atau sirah nabawiyah, maka kita akan mempelajari terkait dengan sejarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah yang dicontohkan oleh para sahabat, dan sejarah yang kemudian dengan sejarah itu kemudian kita berusaha meniru, meneladani apa yang menjadi kemuliaan mereka, manusia-manusia terbaik, ya, sabiquna awalun, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, kemudian jatuh kepada berikutnya kepada tabi'in, dan kemudian kepada tabi'ut tabi'in. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita berbicara terkait dengan Islam, maka kita akan menemukan terkait dengan iktimalus syariah, kesempurnaan Islam. Bagaimana kalau kita melihat, ya, bagaimana Islam begitu cepat menyebar ke seluruh dunia. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa penelitian itu, ya, penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan peneliti Islam, tapi peneliti-peneliti dari Barat yang mereka orientalis, tapi mereka jujur terkait dengan data-data yang mereka temukan, maka mereka akan mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk pemimpin yang membawa peradaban kepada peradaban yang tinggi, dan termasuk pemimpin yang bisa merubah masyarakat, ya, dalam tempo yang sangat singkat. Kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi Nabi dan Rasul itu pada usia 40 tahun dan meninggal pada usia 63 tahun. Maknanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai waktu untuk membawa peradaban yang pada waktu itu peradaban jahiliyah, budaya-budayanya budaya jahiliyah. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa dalam waktu yang sangat singkat, yang mana manusia-manusia yang lain tidak mampu melakukannya, yaitu selama 23 tahun. Dan 23 tahun itu kemudian membawa dunia itu kemudian terkaget, ya, terkaget terkait dengan peradaban Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sinilah kemudian para peneliti Barat tersebut kemudian menganugerahkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang bisa merubah masyarakat itu dalam tempo yang sangat-sangat cepat, sangat-sangat singkat. Nah, dari situ tentu kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tentu sebagai orang Islam sangat bangga dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diapresiasi oleh masyarakat Barat, ya, diapresiasi oleh peneliti-peneliti Barat sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia nomor satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rekan dakta, kita akan temukan ketika kita mempelajari sirah, ya, ketika kita mempelajari sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah Islam, maka kita akan temukan kenapa ajaran Islam ini begitu cepat menyebar, ya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Maka setidaknya saya ingin memberikan 4 hal yang bisa menyebabkan Islam itu hari ini menyebar begitu cepat, bahkan menjadi peradaban yang paling maju, ya, peradaban yang paling maju. Karena peradaban sendiri kalau kita lihat definisinya itu adalah produk dari manusia, karya maha hebat, ya, dari manusia. Ya, kalau dalam Islam yang tentunya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian memberikan pengaruh dalam sains, ya, dalam budaya, dalam nilai, dalam moral, ya, sehingga menjadi utuh untuk dinilai, dinikmati, dan kemudian menjadikan peradaban itu menjadi peradaban yang mulia.
Nah, Islam menjawab tantangan itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ya ajaran tersebut, kemudian dilanjutkan dengan para sahabat, dilanjutkan dengan tabiin, dilanjutkan dengan tabiut tabiin, maka hari ini kita bisa merasakan Islam adalah agama yang paling progresnya paling maju. Ya, hari ini misalkan kita melihat bagaimana pertumbuhan Islam di negara-negara Eropa, ya. Hari ini Islam begitu diterima di masyarakat-masyarakat yang rasional, yang memang lebih mengutamakan akalnya, logikanya. Dan ketika menerima Islam, maka mereka kemudian membenarkan Islam. Kita juga hari ini bisa melihat misalkan kejadian terbaru ya di India hari ini, ya, ada yang menistakan Nabi. Maka tidak bisa dipungkiri karena pergerakan masyarakat India itu yang hari ini 20%-nya itu hampir 200 juta masyarakat senilai dengan masyarakat Indonesia, 20%-nya. Nah, diperkirakan tahun 2050 itu masyarakat India itu akan melesat pesat, dan Islam itu diperkirakan pada 2050 itu akan menjadi komunitas terbesar di dunia, ya, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka rekan dakta, kalau kita lihat, kita analisis ya, kenapa Islam itu cepat menyebar ya ke seluruh penjuru dunia? Maka saya mencoba membuat rumusan terkait dengan kenapa Islam bisa cepat tersebar ke seluruh dunia. Yang pertama saya melihat karena memang peranan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam, Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala itu kemudian memberikan solusi-solusi, pedoman-pedoman kehidupan kepada seluruh masyarakat, seluruh manusia, tidak hanya umat Islam, tetapi seluruh manusia. Sehingga dengan pedoman tersebut, dengan syariatnya yang sempurna, iktimalus syariah, maka ya semua jawaban-jawaban terkait dengan permasalahan-permasalahan hidup, terkait dengan solusi-solusi sampai akhir zaman itu hanya bisa ditemukan di dalam Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan terkait dengan kesempurnaan Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan terkait dengan kesempurnaan Islam, misalkan dalam suratul Maidah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hari ini aku telah sempurnakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Aku sempurnakan untuk kalian ini agama, pedoman hidup, nidhamul hayah, petunjuk hidup. Allah sempurnakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmat-nikmatnya juga, dan Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya mengatakan bahwa aku ridho Islam menjadi din kalian. Islam menjadi petunjuk hidup kalian, Islam menjadi pedoman hidup kalian, Islam menjadi nidhamul hayah kalian. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu perkataan yang tidak main-main. Maknanya perkataan itulah yang mengklaim bahwa Islam ajaran yang sempurna. Seperti yang dikatakan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebagaimana Allah tantang kepada seluruh ya manusia-manusia yang ada, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, Allah langsung klaim di awal surat itu dengan kataan dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, dan petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Maka rekan dakta, salah satu kunci atau kita lihat faktor yang kemudian menyebabkan Islam ini tersebar sangat cepat di seluruh penjuru dunia. Islam turun pada abad 6 Masehi ya, dan hari ini kita hidup di abad ke-21 seperti itu ya, tapi kita bisa merasakan pergerakan umat Islam dan yang lainnya itu sangat-sangat masif, sangat-sangat besar. Dan insya Allah sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW menggambarkan terkait dengan thariqah atau terkait dengan masa kejayaan Islam, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan terkait dengan masa kejayaan Islam itu ada yang namanya masa Rasulullah SAW yang pertama. Yang kedua adalah masalah khilafah ala minhajin nubuwah, kekhilafahan yang mencontoh Rasulullah SAW, yang ketika ada Mulkan Adlon, ya, kerajaan-kerajaan yang masih berhukum menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk sistem pemerintahan, sistem politiknya. Yang keempat yaitu dengan adanya munculnya mulkan jabriyatan, kerajaan-kerajaan yang diktator, yang jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka menetapkan undang-undang yang bukan hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi rekan dakta, setelah itu maka
Kemudian Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita akan ada kekuasaan Islam kembali, yaitu khilafah ala minhaji nubuwah, yaitu kepemimpinan Islam yang mencontoh kepada manhajnya Rasulullah SAW. Dan para ulama banyak ya mengatakan bahwa hari ini adalah fase keempat, dan insya Allah kita hari ini sedang menyambut ya sebuah masa, sebuah sejarah baru, munculnya peradaban baru, yaitu peradaban Islam yang insya Allah akan memimpin peradaban dunia tersebut. Maka rekan dakta ya insya Allah karena yang pertama disebabkan karena memang syariat Allah itu adalah yang sempurna dan maha sempurna. Ya. Syariat Islam ini yang kemudian bisa menjawab tantangan global. Yang hari ini syariat Islam Allah ini adalah yang bisa menjawab segala permasalahan problematika hidup. Ya, semuanya bisa dijawab oleh Islam secara tuntas. Maka itulah masyarakat Barat yang kemudian lebih mengutamakan akalnya, lebih mengutamakan logikanya. Maka kemudian mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam karena Islam ini agama rasional dibandingkan dengan agama-agama yang hari ini tidak ada. Dan ini merupakan produk dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan mahakarya dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita hari ini berusaha untuk menjalankan syariat yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap syariat atau setiap ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan membawa manfaat yang sangat besar untuk kehidupan kita semuanya. Jadi bab pertama adalah syariat ya yang berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang kedua, rekan dakta, ya, faktor yang kedua itu adalah tempat. Tempat ini adalah faktor yang kedua yang menyebabkan Islam itu bisa cepat menyebar ke seluruh dunia. Faktor keduanya adalah tempat. Kenapa Islam itu turun di Jaziratul Arab, lebih tepatnya di Mekkah sebagai tempat kelahiran Rasulullah SAW. Kenapa pada waktu itu tidak diturunkan? Ya, tidak diturunkan di Persia yang pada waktu itu peradabannya mungkin sangat maju. Kenapa tidak diturunkan di Romawi yang peradabannya lebih maju ya dibandingkan masyarakat Arab pada waktu itu? Kenapa tidak diturunkan di Yunani yang sama-sama ya mempunyai peradaban yang lebih maju dibandingkan dengan masyarakat Arab? Kenapa tidak diturunkan di Indonesia? Bahkan ada yang lebih nyeleneh ya, kenapa tidak diturunkan di Indonesia? Nah, ini kan merupakan hal-hal yang harus kita jawab ya. Ternyata Allah mempunyai planning, ternyata Allah mempunyai strategi bahwa Islam itu ketika turun butuh tempat yang maha bagus, yang kalau istilahnya tumbuhan itu butuh tempat atau butuh tanah yang subur agar tumbuhan itu bisa tumbuh, berkembang, berbuah dengan baik. Maka itulah rahasia Allah memilih Jaziratul Arab khususnya di Mekah sebagai tempat kelahiran Islam. Ya. Sebagai tempat diturunkannya Islam. Ya, karena kalau kita lihat misalkan di Persia, kita lihat pada waktu itu Persia itu ya banyak ya terjebak dengan khayalan-khayalan, dengan khurafat-khurafat ya, bahkan terkait dengan ajaran-ajaran yang kemudian sangat tidak masuk logika. Dan kalau hari ini kita menimbang dengan ukuran syariat, maka itu adalah sebuah pelanggaran moral yang sangat sangat besar. Misalkan di Persia ada yang namanya Zoroaster ya, sebuah ajaran ya di mana bagaimana kita keutamaan kita menikahi ibu kita, saudara-saudara perempuan kita ya, terus kemudian menikahi, berkawin dengan semuanya itu ya, saudara kita, adik kita, kakak kita yang perempuan maupun ibu-ibu kita. Nah, tentu ini adalah sebuah peradaban yang mundur pada waktu itu kalau kita bandingkan dengan Islam hari ini ya. Karena istilahnya ya tidak mungkinlah kita menikahi darah daging kita sendiri ya, atau tidak mungkin kita menikahi orang yang melahirkan kita, ibu kita, tidak mungkin. Nah, itu muncul di Persia pada waktu itu ya, ketika sebelum Islam itu lahir. Di Persia itu membudaya, bahkan Raja Yazdasir II yang memerintah pada abad ke-5 Masehi itu mempraktekkan itu terhadap anak perempuannya. Dia menikahi hasil darah daging dari dirinya, kemudian dinikahi ya, kemudian dikawini. Nah, ini sebuah penyimpangan moral. Belum lagi ada yang namanya Mazdakiyah, di mana ya perempuan itu seolah-olah menjadi perserikatan, menjadi milik bersama ya, istri antum menjadi istri anak ya, istri anak menjadi istri antum ya, harta anak menjadi milik antum, harta antum milik anak. Nah, ini menjadi perserikatan, milik bersama. Nah, ini adalah sebuah penyimpangan yang lahir dari peradaban Persia. Di Romawi ya terkenal dengan kekuasaan militernya ya, terkenal dengan kejayaan diktator dan yang lainnya. Di Yunani lahir juga para filsuf yang lebih mengandalkan logika mereka,
melahirkan teori-teori falsafah ya di India, begitu juga semuanya ya. Semuanya peradaban pada waktu itu adalah peradaban-peradaban yang memang kurang baik ya, yang pada waktu itu tidak pas kalau Islam diturunkan di tempat-tempat tersebut, termasuk di Indonesia ya. Jika ada ditanya bahwa kenapa Islam itu tidak di Indonesia yang hari ini misalkan menjadi Islam Nusantara, maka jawabannya Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk tempat ya perkembangan Islam, untuk tempat tumbuh dan berkembangnya Islam, dan jawabannya adalah Jaziratul Arab di Mekah. Dan Allah sudah membuktikan itu ketika Allah Subhanahu wa taala memilih tempat yang baik ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih tempat yang baik, maka kemudian hasilnya hari ini bisa kita lihat ya, kemajuan Islam, peradaban Islam. Kita hari ini bisa menikmatilah hasil karya dari para nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil karya dari Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat yang lain, tabi'in dan tabi'in ya. Kemudian kita melihat masa Daulah Umayyah, misalnya Daulah Abbasiyah, termasuk terakhir Turki Utsmani, itu merupakan hasil peninggalan dari orang-orang yang memang kemudian diciptakan untuk menjadi peradaban, membangun peradaban Islam. Jadi analisa yang kedua, bahwa kenapa Islam itu diturunkan atau Islam itu begitu cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia, itu yang kedua adalah karena tempatnya adalah tempat yang baik, sebaik-baiknya tempat untuk tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai Islami. Kemudian rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan sahabat WM dimanapun berada, yang ketiga, analisa yang ketiga, kenapa Islam itu begitu cepat menyebar ke seluruh dunia? Ya, yang ketiga adalah ya, bahwa Islam hadir tepat pada waktunya pas, ya, momentumnya tepat ketika peradaban-peradaban yang lain itu hancur, ya, Islam hadir. Peradaban-peradaban lain itu Yunani, Romawi, ya, kemudian Persia, India dan yang lainnya itu hancur pada abad kelima Masehi, ya. Pada abad kelima Masehi, ya, peradaban itu sudah tidak dipercaya oleh rakyatnya. Peradaban itu sudah memberikan citra yang buruk terhadap masyarakatnya. Di sisi lain, di belahan timur, di Jaziratul Arab, kemudian lahir Rasulullah SAW, kemudian membawa peradaban baru, membawa nilai moral, membawa nilai budaya yang baru, yang itu kemudian menyebar ke seluruh dan bisa diterima oleh masyarakat-masyarakat yang pada waktu itu mengalami kekecewaan, kegoncangan terkait dengan peradaban yang ada, sehingga momentumnya pas, ya. Islam hadir di saat semua peradaban itu hancur, semua peradaban itu rusak dan tidak dipercaya oleh masyarakat dan tidak mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya, ya, sehingga Islam pas, ya. Tentu kalau misalkan peradaban itu lagi jaya-jayanya, peradaban itu lagi bagus-bagusnya, maka Islam akan lebih membutuhkan waktu yang lebih untuk tumbuh dan berkembang. Meskipun kita yakin bahwa Allah mampu saja mempercepat itu semuanya, tapi analisa yang ketiga itu karena momentumnya tepat, waktunya tepat ketika Islam datang, yaitu di waktu yang tepat, momentumnya pas. Dan yang terakhir, ya, rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa ya kemudian Islam itu bisa menyebar begitu cepatnya? Maka yang terakhir sebabnya adalah pembawa risalahnya, yaitu sosok ya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita lihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dalam Al-Qur'an dikatakan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kalian sungguh telah nampak, telah nyata, ya, di antara kalian itu Rasulullah sebagai contoh, sebagai suri toladan untuk kalian semuanya. Maka kita akan temukan, ya, bahwa sosok Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisam, terus sampai bin Ismail, sampai kepada bin Ibrahim alaihissalam, adalah manusia yang memang terbaik, ya, terbaik dari akhlaknya terbaik, ya. Sebelum nanti diutus atau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata memang Rasulullah SAW dari akhlaknya adalah orang yang sempurna akhlaknya. Maka sangat wajar ketika, ya, Rasulullah SAW belum diangkat menjadi nabi, Rasulullah SAW itu, ya, sering mendapat gelar Al-Amin, ya, yang dapat dipercaya, yang terpercaya, dan itu muncul dari masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu, ya, masyarakat Arab yang menyembah berhala, ya, sebelum kemudian Rasulullah datang membawa risalah, membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk
untuk menyembah Allah saja dan menjauhi berhala, maka kita dapatkan Rasulullah SAW ini adalah pribadi-pribadi yang sangat bagus akhlaknya, sangat baik akhlaknya, baik terhadap keluarga maupun terhadap masyarakat maupun terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka rekan dakta, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian sejarah peradaban Islam ini, insyaallah ya, setelah nanti pesan ya atau kemudian hal yang ingin disampaikan oleh Radio Dakta. Insyaallah rekan Dakta bisa berinteraksi nanti di segmen kedua ini dengan menghubungi telepon Radio Dakta di 021 881 63 dan 63 atau WA dan SMS melalui nomor 0815 11 107 107. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan Radio Dakta, bijak berinformasi dan cerdas berinteraksi. Mutiara Hikmat. Baik, rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian Mutiara Hikmah, Radio Dakta, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Insyaallah kita akan lanjutkan terkait dengan sambil menunggu terkait dengan interaksi dari para rekan dakta yang mungkin ingin bertanya dan yang lainnya, itu bisa ke nomor 881 6363 atau ke WA atau SMS 0815 11 107 107. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bahwa ilmu terkait dengan sirah, terkait dengan sejarah Islam, sejarah peradaban Islam ini kita akan temukan kalau dalam pembahasan, maka kita akan temukan pada generasi tabi'in. Tidak seperti dengan Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang memang muncul sejak Islam, kedatangan Islam, yaitu ketika Rasulullah SAW datang, maka kemudian Al-Quran itu datang secara mutawatir, secara berangsur. Kemudian dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, cuma yang membedakan Rasulullah SAW menyuruh untuk Al-Quran itu dicatatkan, sedangkan Rasulullah SAW terkait dengan hadis-hadis yang bukan dari Al-Quran, maka Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk menghafalnya tetapi tidak mencatatkannya. Nah, kalau kita lihat bahwa kajian terkait dengan sirah, ya, buku-buku yang merupakan referensi terkait dengan sirah itu kita akan temukan, dan kita bisa melihat bagaimana terkait dengan sirah nabawiyah atau sejarah Islam dan peradaban ini kita akan temukan sumber-sumbernya itu dari 3, ya. Yang pertama dari Al-Quran, jelas ya, dari Al-Quran, dan yang merupakan sumber utama kitab yang menjadi pedoman untuk seluruh umat Islam, bahwa Al-Quran banyak bercerita yang kemudian diambil kutipannya oleh sirah nabawiyah, oleh penulis-penulis sirah atau penulis-penulis sejarah Islam, misalkan terkait dengan ayat-ayat terkait dengan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, ya, atau terkait dengan perkawinan Zainab binti Jahsy maupun yang lainnya. Maka kita akan temukan, ya rekan dakta, bahwa sumber, ya, yang pertama ketika penulisan sirah itu harus sumbernya yang pertama adalah dari Al-Quran, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang kedua, sumber penulisan sirah nabawiyah, maka kalau kita temukan, kita pelajari dari buku-buku sirah nabawiyah, buku sejarah Islam itu, maka sumber yang kedua itu adalah dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sumber kedua itu adalah perkataan Rasulullah SAW, hadis-hadis yang memang derajatnya sahih, ya, itu bisa menjadikan catatan atau menjadi referensi kedua dari penulisan sirah nabawiyah. Ya, meskipun kita kemudian ada yang namanya istilahnya ada sumber kedua ini, ya, yang kemudian sampai kepada sahabat Rasulullah SAW dan merupakan sumber khabar yang mangkul yang bisa kemudian kita temukan, ya, meskipun riwayatnya bisa jadi dhaif yang tidak bisa dijadikan hujjah, tapi itu memperkaya terkait dengan sejarah atau terkait dengan sirah nabawiyah atau sejarah dan peradaban Islam itu sendiri, ya. Dan yang ketiga, ya rekan dakta, bahwa sumber ketiga daripada buku-buku literasi terkait dengan sirah nabawiyah ini, maka kita akan temukan adalah dari buku-buku atau kitab-kitab yang membahas terkait dengan sirah nabawiyah,
ya. Misalkan generasi ketiga ya setelah Rasulullah SAW, kemudian sahabat, maka generasi ketiga ini ya golongan tabi'in inilah yang kemudian memulai terkait dengan penulisan sejarah Islam atau terkait dengan sirah nabawiyah. Ya, di antara mereka ini misalkan ada Urwah bin Zubair ya pada tahun 92 Hijriah. Terus kemudian ada Aban bin Utsman ya 105 Hijriah. Kemudian ada Syurahbil bin Sa'ad 123 Hijriah. Kemudian ada Wahab bin Munabbih 110 Hijriah dan kemudian ada Ibnu Shihab Az-Zuhri 124 Hijriah. Nah, mereka lah adalah yang memulai terkait dengan penulisan sirah tersebut ya, dan yang kalau kita lihat misalkan setelah itulah baru muncul generasi-generasi yang membawa tulisan yang sangat baik terhadap tulisan sirah nabawiyah. Di antaranya misalkan Ibnu Ishaq. Nah, setelah Ibnu Ishaq itu selesai atau kemudian wafat ya misalkan, maka dilanjutkan oleh Muhammad Ibnu Hisam ya dengan Ibnu Hisam. Ibnu Ishaq misalkan membawa Talaqat Al-Kubra, tulisannya seperti itu ya. Dan kemudian Ibnu Hisam menulis terkait dengan ya sirah nabawiyah. Ibnu Hisam yang pada hakikatnya itu adalah sumber Al-Maghazi yang pernah ditulis oleh Ibnu Hisam ya. Jadi ini adalah beberapa sumber yang dijadikan referensi terkait dengan penulisan sirah nabawiyah sehingga atau sejarah dan peradaban Islam, sehingga kemudian kita bisa hari ini mempelajari terkait dengan sejarah ya yang bersumber kepada Al-Qur'an, yang bersumber kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buku-buku sejarah. Sekarang kaya ya. Sekarang kaya kita bisa mempelajari sejarah itu dari berbagai aspek kehidupan. Misalkan kalau Said Ramadan Al-Buti menulis buku sirahnya itu lebih kepada manhaj dirasah ilmiah. Ya, hikmah-hikmah apa? Fikih sirah yang bisa diambil dari perjalanan sirah atau tarikhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rekan-rekan silahkan ya yang ingin berinteraksi atau ingin menanyakan terkait dengan perkara kajian hari ini, insyaallah bisa berinteraksi di nomor 8816363 atau WA dan SMS di 0815 111717. Ya, insyaallah kita akan berinteraksi terkait dengan materi hari ini. Bagaimana rahasia Allah Subhanahu wa taala memilih ya Jaziratul Arab ya sebagai tempat kelahiran Islam, dan kemudian kita telaah dari perjalanan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita melihat bahwa ya ketika kita mempelajari sirah ini kita akan banyak mendapatkan keuntungan-keuntungan ketika kita mempelajari sirah nabawiyah ini. Di antaranya kita bisa akan lebih memahami terkait dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari Al-Qur'an dengan tafsirnya ya, maka kita akan paham terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari hadis ya dengan misalkan ulumul hadisnya, dengan rijalun hadis dan yang lainnya. Maka kita bisa paham terkait dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mempelajari sejarah peradaban Islam, taruhlah dalam ini yang mengawalinya adalah sirah nabawiyah, maka kita bisa memahami terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah SAW qabla bisah dan ba'da bisah. Kehidupan Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi nabi dan ketika sudah diutus jadi nabi. Apa hikmahnya ketika Rasulullah SAW menjalankan perbuatan ini sebelum diangkat Nabi, dan apa hikmahnya ketika Rasulullah SAW melaksanakan misalkan sebuah perbuatan, sebuah amal setelah diangkat menjadi Nabi. Tentu berbeda, pendekatannya berbeda. Dengan mempelajari sirah ini insyaallah kita akan lebih memahami. Maka insyaallah tiap hari Rabu ya insyaallah Mutiara Hikmah akan mempelajari terkait dengan sejarah dan peradaban Islam. Mudah-mudahan semakin memahami kita, memberikan pemahaman kepada kita semuanya agar kita bisa memahami dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rekan dakta kami tunggu teman-teman semuanya, rekan-rekan dakta semuanya untuk berinteraksi melalui jalur telepon kami di Radio Dakta, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Jadi sahabat rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya itu materi untuk hari ini insyaallah ya. Kita akan lanjutkan pekan depan insyaallah melanjutkan terkait dengan kajian Mutiara Hikmah, yaitu sejarah dan peradaban Islam ya. Sejarah ya kalau kita lihat misalkan ya itu adalah peristiwa yang lama ya yang sudah terjadi, dan peradaban itu adalah hasil karya manusia dalam bidang sains, budaya dan nilai-nilai moral.
Maka di sini yang membedakan itu adalah sejauh mana peradaban itu bisa bertahan, ya. Peradaban itu Allah pergeserkan, ya. Allah namanya Allah akan silih berganti, ya. Kalau hari ini mungkin peradaban Islam belum muncul, maka insya Allah dengan izinnya nanti akan peradaban Islam itu akan muncul. Peradaban ini hanya berbicara terkait dengan siapa yang mampu dan siapa yang pantas untuk membawa peradaban ini. Manakala hari ini umat Islam ya belum mampu atau memang belum layak untuk membawa peradaban Islam, maka peradaban lebih banyak dikuasai oleh orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik, ya. Terus kemudian itulah yang akan mendominasi, ya, sebagaimana tadi, ya, yang saya katakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka akan diberikan kesempatan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang diktator, yang mereka menjalankan kekuasaan Islam, namun mereka tidak mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian akhirnya mereka berkuasa di muka bumi ini, dan justru dengan mereka berkuasa ini mereka berusaha meredam cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, meredam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan meredam pergerakan umat Islam yang kemudian membawa peradaban Islam itu sendiri. Maka rekan dakta, insyaallah pekan ini yang kita pelajari, ya, kita hari ini kita pelajari terkait dengan, ya, keunggulan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan analisa sejarah kenapa Islam terkait atau kenapa Islam kemudian bisa menyebar begitu cepatnya sehingga membawa peradaban yang sangat hebat, ya. Kita lihat, ya, banyak bukti, ya. Salah satu bukti yang paling besar yang kita rasakan ini, ya, bukti sejarah yang dibawa oleh Rasulullah, yang kemudian sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Ya, peradaban Islam pernah berkuasa dari Sabang sampai Merauke, ya. Kalau kita lihat misalnya, kalau dalam kajian sejarah itu, Islam itu di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Memang, ya, kita lihat misalkan Samudra Pasai sebagai kekuasaan Islam di wilayah Sumatera, dan kemudian kerajaan Islam di timur sana ada kerajaan Pakpak, ya, kerajaan yang ada di Papua. Nah, dengan mempelajari sejarah ini kita akan bisa paham terkait dengan, ya, bagaimana sejarah sesungguhnya kehidupan Rasulullah SAW, para sahabatnya, tabi'in yang lainnya. Ya, dan ini kita bisa paham karena tidak sedikit juga hari ini muncul, ya, buku-buku literasi sejarah yang menyimpang, ya, menyimpang dari ajaran Islam, menyimpang dari hal-hal yang memang benar, gitu, ya, sama seperti sejarah Indonesia, gitu, ya. Bagaimana ketika mempelajari sejarah Indonesia ini banyak fakta yang tidak terungkap, dan justru fakta-fakta yang kita dapatkan adalah fakta-fakta yang tidak benar. Salah satunya misalkan fakta terkait dengan siapa yang menjajah Indonesia, gitu, ya. Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Itu sering yang kita dengar dari kecil sampai sekarang. Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Padahal faktanya Indonesia baru berdiri sebagai sebuah negara itu pada tahun 1945, ya. Dan siapa yang dijajah oleh Belanda 350 tahun? Kalau kita telusuri, maka yang dijajah oleh Belanda 350 tahun itu adalah kerajaan-kerajaan, kesultanan Islam di Nusantara ini, dari Sabang, ya, sampai Merauke tersebut. Kerajaan-kerajaan Islam dan rakyatnya yang kemudian melakukan perlawanan terhadap Belanda sehingga ada perang Padri, perang yang lainnya. Maka rekan dakta, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya hari ini itu yang bisa saya sampaikan, ya. Insyaallah kita akan berinteraksi kembali pekan depan, ya. Kita akan menyampaikan materi berikutnya pekan depan, insyaallah. Dan rekan-rekan dakta yang kemudian menyimak terkait dengan informasi Mutiara Hikmah khususnya sejarah peradaban Islam ini, insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan, dan mudah-mudahan kajian hari ini bisa bermanfaat, menambah hasanah keilmuan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berpijak kepada Al-Quran, dengan berpijak kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berpijak kepada contoh-contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diuraikan melalui sejarahnya, maka kita insya Allah akan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.